Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita di dalam ruang keluarga masih di dalam pembahasan ta'addud zaujat, yakni poligami. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa sih permasalahan ini kok diangkat temanya? Atau juga ada yang bertanya, kenapa sih sekian kali pertemuan masih itu saja pembahasannya? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poligami di dalam agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang yang mengetahui dan Maha mengetahui kebutuhan manusia, Maha mengetahui karakter dan sifat-sifat manusia. Merupakan hikmah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat-syariat yang mendatangkan manfaat kepada manusia itu sendiri. Jika kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan ibadah kepada Allah, juga kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan muamalah, hal-hal yang terkait dengan muamalah hubungan kita sesama manusia, di antaranya adalah hubungan pernikahan. Kita mempelajari dan di sekian banyak pertemuan, sekian banyak pengajian, kita membahas tentang bagaimana hubungan suami istri, pembinaan rumah tangga yang sakinah. Sebenarnya pembahasan poligami ini tidak akan terlepas dari kaitan hubungan pembahasan pernikahan. Dan sebelumnya kita telah membahas juga bahwa poligami itu bukan solusi problem dalam rumah tangga, tidak. Sebagaimana yang sebelumnya kita angkat fenomena bahwa poligami itu adalah satu aib bagi seseorang. Jika si A berpoligami, terlintas pada benak orang lain yang mendengarnya bahwa dia berarti dia bermasalah dengan istrinya yang pertama. Ini menunjukkan atau memberikan image bahwa poligami itu adalah baru muncul kalau seandainya ada permasalahan. Kalau tidak ada masalah, berarti tidak akan ada poligami. Perlu kita ketahui, ayat yang menerangkan tentang poligami bukan dalam masalah permasalahan.
fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu yang baik dari wanita 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak mampu, problem di sini adalah tidak bersikap adil, maka cukup dengan 1. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mempelajari tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan poligami itu sama dengan kita mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan pernikahan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang menetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Apalagi sebelumnya telah kita ingatkan bahwa poligami merupakan syariat yang telah ditetapkan dalam agama kita, yang memiliki ketentuan-ketentuan dan akan termotivasi atau menjadi lebih baik jika di dalam poligami itu memiliki tujuan-tujuan yang mulia, mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, di antaranya adalah doa yang soleh mendoakannya. Nabi SAW juga mengingatkan, tazawwajul wadudul walud wa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang dan yang banyak punya anak. Wa inni mukathirun bikumul umam. Aku adalah orang yang akan berbangga dengan kalian dengan banyaknya umat. Jadi tujuan dari poligami adalah pengembangan, akan tetapi bukan asal-asal berpoligami, namun hendaklah kita memenuhi syarat-syaratnya dan mengetahui hukum-hukumnya. Fenomena yang ada, kita melihat ada orang berpoligami, tetapi dia belum mempelajari bagaimana sih sebenarnya poligami itu. Sehingga ketika dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, ngambang, goyang, yang akhirnya menjadi problem baru dan akhirnya menjadi terputus di jalan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu jika seorang sudah memiliki tujuan dan hadaf, target yang mulia, sebagaimana seseorang menikah dengan istrinya yang pertama dengan tujuan mulia, kemudian juga dia menikah dengan istrinya yang kedua dengan tujuan mulia, sama dengan tujuan dia menikah pertama, maka insyaallah pernikahannya itu akan lenggang, pernikahannya itu akan berlanjut ila masya Allah, selama kedua-duanya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan mengikuti hukum-hukum yang berkenaan dengan pernikahan dan poligami ini, maka insyaallah ta'ala kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah. Di antara hukum-hukum yang berkenaan dengan poligami ini adalah di dalam ketika seorang laki-laki yang ingin beranjak, ingin memilih
calon yang akan dinikahinya untuk yang kedua, dia harus betul-betul tahu hukum-hukum untuk memilihnya. Di dalam agama kita ada hal-hal yang mana kita dilarang untuk menggabungkannya. Di antaranya adalah menggabungkan dua orang wanita yang bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Diharamkan dan dilarang untuk menggabungkan dua perempuan yang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seorang perempuan, seorang laki-laki ketika dia menikah dengan seorang perempuan, dia memiliki adik atau dia memiliki kakak yang belum menikah. Dia lihat karena hubungannya yang mungkin sering ketemu, yang akan memunculkan rasa kesenangan kepada saudara dari istri itu. Nah, kalau seandainya dia punya niat untuk menikah, tidak boleh, haram hukumnya. Tapi keharamannya ini ghairu mu'abbadah. Dia tidak selama-lamanya. Tetapi keharamannya adalah untuk barang sementara. yakni selama dia menikah dengan saudaranya. Tapi kalau seandainya istrinya yang ini meninggal dunia misalkan, atau terjadi permasalahan kemudian bercerai, maka dalam kondisi ini dia sudah bisa untuk menikah kakak atau adiknya yang belum menikah tadi, ya, karena dia tidak menggabungkan dua orang bersaudara. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan menjelaskan, Ummu Habibah adalah istri Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ankih ukhti bintu Abi Sufyan, binta Abi Sufyan. Faqala atuhibbina dhalik? Faqultu na'am. Lastu laka bimukhliyah. Lastu laka bimukhliyah. Kata Sufyan, kata Ummu Habibah, ya Rasulullah, nikahilah saudaraku, anak dari Abi Sufyan. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah engkau menyukai itu? Kata Ummu Habibah, ya, aku tidak akan mungkin berduaan dengan anda. Yani, anda tidak akan mungkin saya sertifikatkan menjadi suami saya. Saya adalah istrimu satu-satunya. Ya, akan tetapi, ya, bahwa anda memiliki istri yang lain. Dan saya tidak mungkin menjadi istri satu-satunya. Tetapi saya akan dimadu. Wa uhibbu man syarakani fi khairin ukhti. Maka aku sangat mencintai orang yang ikut serta dengan kebaikan yang aku rasakan sekarang ini adalah saudaraku, ya, adekku. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika la yahillu li. Yang seperti itu tidak halal bagiku. Qultu
fa inna nuhaddithu annaka turidu an tankiha ibnta Abi Salamah. Lalu Ummu Habibah mengatakan, kami membicarakan tentangmu, bahwa engkau ingin menikahi putri Abi Salamah. Putri Abi Salamah, yang ini berarti anak tirinya, karena Ummu Salamah adalah istri dari Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, binta Ummi Salamah, yakni anak dari Ummi Salamah. Qultu na'am, aku mengatakan ya. Faqala law annaha lam takun fi hijri ma halat li. Kalau seandainya dia tidak di bawah asuhanku pun, dia juga tidak halal bagiku. Sebab kalau kita lihat, ya, bahwa anak tiri adalah haram mu'abbadan kalau seandainya dia sudah bergaul dengan ibunya dan dia di bawah asuhannya. Innaha libnati akhi minar ridha'ah. Dia adalah anak atau putri dari saudaraku sepesusuan. Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Suwaibah telah menyusuiku dan menyusui Abi Salamah. Fala ta'ridanna alayya banatikunna wala akhwatikunna. Janganlah kalian menawarkan anak-anak kalian dan saudari-saudari kalian. Hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini, kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang bisa kita petik. Yang pertama, Ummi Habibah, walaupun dia adalah istri dari istri-istri Rasulullah SAW, dia menyadari bahwa poligami itu adalah hak prioritasnya suami, dan dia mengerti bahwa dia tidak akan mungkin berduaan dengan Rasulullah SAW. Pasti ada orang yang akan mengikutinya, atau ada orang yang akan ikut serta di dalam rumah tangga itu. Maka kalau kita bawa kepada umat Nabi Muhammad SAW yang dibolehkan untuk menikahi 4 dari istri, maka kalau kita lihat bahwa 1 dia berarti 1/4 dari bagian dari 4. 1/4 dari bagian dari 1 yang mana dia memiliki hak ada 4. Kalau kita gambarkan 1 kamar itu atau 1 rumah itu adalah ada 4 kamarnya, lalu baru terpakai 1 kamar, ya, dia hidup, maka janganlah merasa risih yang sudah dahuluan masuk kamar, ya, kalau seandainya ada orang lain yang datang untuk menempati kamar berikutnya. Kalau seandainya seorang perempuan sudah menyadari hal itu, maka saya rasa dia akan siap untuk menerima. Akan tetapi pada umumnya para wanita lupa bahwa syariat agama ini telah menetapkan bahwa perempuan itu adalah 1/4 dari bagian yang dibolehkan oleh agama untuk suaminya ketika dia menikah. Yang kedua, kehidupan Nabi SAW, walaupun terjadi antara istri-istrinya persaingan, dan ini insyaallah ini akan kita pelajari nanti dalam adab-adab yang lain, akan tetapi ketika rumah tangga yang dihiasi dengan agama, ajaran agama yang baik, maka terbentuklah rumah tangga yang baik. Nah, ketika Ummu Habibah merasakan ini ada satu kebaikan, coba lihat, ya, bahwa dia bersuamikan
seorang rasul, seorang nabi. Dia akan melayani seorang nabi. Maka kita lihat dia mendapatkan kedudukan dia pada saat itu adalah kedudukan yang mulia. Maka dia pengen saudarinya juga ikut serta di dalam kebaikan yang didapatkannya. Kalau kita lihat bahwa jumlah laki-laki dibandingkan dengan perempuan, ya, sangat jauh berbeda. Laki-laki lebih sedikit dari perempuan, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kita lihat kehidupan rumah tangga, ada yang Masya Allah nyaman, kehidupannya baik, ya, harmonis. Nah, kalau seandainya kehidupan itu hanya dimiliki oleh seorang akhwat, seorang istri, ya, dan dia memboikot suaminya supaya tidak memberikan kebahagiaan yang sama kepada yang lain, nah ini kelihatan unsur egoisnya. Akan tetapi ketika seorang perempuan yang merasa bahwa poligami ini merupakan satu keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, sehingga perempuan dia mau berbagi untuk mendapatkan satu kebaikan itu, maka kalau kita lihat, ya, apa yang dilakukan itu hampir sama dengan apa yang diinginkan oleh Ummu Habibah. Kemudian dalam hadis ini bahwa dilarang seorang laki-laki menggabungkan istrinya dengan saudara istrinya di dalam berpoligami. Kemudian juga tidak boleh saudari yang sepersusuan, karena dia apa yang diharamkan oleh persusuan sama diharamkan oleh nasab. Seperti yang ditawarkan putri Ummi Salamah, di samping dia adalah anak dari anak tirinya, begitu juga dia adalah anak dari saudaranya sepersusuan, berarti dia adalah keponakannya, ya, maka ini adalah dilarang. Yang kedua, dilarangnya untuk menggabungkan seorang istri dengan bibinya, baik bibi itu bagian dari bapaknya atau bagian dari ibunya, ya. Kalau bagi kita misalkan digabungkan antara istri dengan eteknya, ya, dari pihak adik ibunya atau dari adik bapaknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an mengatakan, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an tunkahal mar'atu ala ammatiha wal mar'atu ala khalatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dinikahi wanita itu bersama dengan bibinya pihak bapaknya, atau wanita dengan bibi pihak ibunya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dilarangnya hal ini? Di antara hikmah yang diungkapkan oleh ulama adalah bahwa menjaga perasaan, ya. Kalau seandainya terjadi perselisihan antara mereka, maka itu akan mengakibatkan terputusnya hubungan silaturahim antara mereka, ya. Maka untuk supaya tidak terjadi pemutusan silaturahim ini, syariat kita sudah menutup celah yang terjadi pada yang akan terjadi di dalam hubungan poligami yang seperti ini. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Al-Qur'an yang telah kita sebutkan tadi pada surah An-Nisa ayat 3, bahwa seorang laki-laki boleh menikahi maksimal itu adalah 4. Lebih dari itu haram hukumnya. Kalau seandainya seorang sudah memiliki 4 istri, lalu dia masih pengen untuk mendapatkan yang menikahi istri yang lain, maka dia tidak boleh
sampai dia memisahkan salah satu di antara istrinya yang ada. Tapi bagaimana kalau seandainya dia tetap bersekukuh untuk menikah yang kelima, sementara dia masih memiliki yang 4? Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia mengatakan alaihil haddu in kana aliman. Dia harus diberi hukum had kalau seandainya dia adalah orang yang tahu dengan hukum. Ya, dia tahu haram hukum untuk menikah kelima, dia tetap juga melakukannya, alaihil had. Maka dia diberikan hukuman had. Apa hukuman hadnya? Az-Zuhri dia mengatakan yurjam in kana idza kana aliman. Dirajam. Karena hukumnya sama dengan berzina. Ya. Berzina bagi orang yang sudah menikah. Maka dia dirajam. Ini menurut syariat Islam. Wa in kana jahilan adnal haddain alladhi huwa al-jild. Apabila dia adalah orang yang bodoh, dia tidak tahu bahwa itu adalah diharamkan, maka diberikan hukuman yang paling teringan dari 2 hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ditetapkan itu adalah dijild, yakni didera. Yang kedua adalah rajam, didera bagi seorang yang belum pernah menikah, dirajam bagi orang yang pernah menikah. Nah, dipilih yang teringan karena dia jahil, tidak tahu dengan hukumnya, yakni dengan hukum jild. Lalu walaha mahruha wa yafarraq bainahuma wa la yajtami'ani abada. Maka maharnya diberikan untuk si wanita, kemudian mereka dipisahkan keduanya, dan tidak boleh lagi mereka untuk berkumpul kembali, ya, dengan artian boleh jadi sang suami menceraikan salah satu dari istrinya yang yang ada yang 4 ini, sehingga dia tinggal 3, lalu tertarik lagi dia untuk menikahi kepada yang pernah dinikahi yang kelima tadi, maka menurut Imam Az-Zuhri maka tidak boleh digabungkan lagi. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pernikahan, dalam poligami, rasa ego antara madu dengan madu akan ada. Atau seorang perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang dia sudah punya istri, boleh jadi dia memiliki ketertarikan kepada laki-laki tadi, tapi dia mengajukan satu syarat. Apa syaratnya? Nikahi aku dengan catatan Anda harus mentalak istri yang pertama. Atau dia lihat dahulu, ya, nggak apa-apa nikah aja dulu, lalu nanti kalau sudah menikah, dia sudah merasakan enaknya dengan saya, nanti saya suruh dia untuk menceraikan istrinya yang pertama. Nah, bagaimana fenomena ini? Dan ini fenomena ada, ya, fenomena ini ada. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah SAW, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastafriga suhfatuha wa litunkiha fa inna laha ma qaddara laha. Hadis ini tentu adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha. Janganlah wanita, yakni istri,
meminta kepada suaminya untuk mentalak saudaranya. Maksud saudara di sini adalah madunya. Litastafrigha suhfatha, agar dia membersihkan, kalau dibawa kepada suhfah tadi adalah piringnya. Ya, ini maksudnya adalah supaya dia bisa menguasai suaminya sendirian. Walitunkaha fa inna laha ma qaddara laha, agar dia dinikahi, ya. Dan sesungguhnya bagi dia apa yang telah ditakdirkan untuknya. Dari hadis ini ulama mengatakan, Hafidz Ibnu Hajar mengatakan la yahillu, tidak halal. Ya. Maksud dari tidak halal ini dalam ungkapan berarti dia itu adalah hukumnya haram. Maka tidak boleh bagi seorang perempuan, baik dia yang akan dinikahi oleh suami, oleh calon suaminya, untuk menikah yang kedua misalkan, atau yang ketiga, atau yang lainnya, maka dia tidak boleh memberikan syarat kepada suaminya atau calon suaminya untuk mentalak istrinya yang pertama, ya, agar dia bisa menikah dengan dia. Atau telah terjadi pernikahan, si suami telah memiliki dua istri, istri yang pertama atau istri yang kedua, istri yang pertama dan istri yang kedua, maka salah seorang dari madunya, baik istri yang pertama atau istri yang kedua, dia tidak boleh meminta kepada suaminya agar dia menceraikan istrinya yang lain. Agar apa? Agar dia bisa menguasai suaminya sepenuhnya. Maka ini tidak boleh bagi seorang istri untuk meminta seperti itu, kecuali kalau seandainya terjadi indikasi-indikasi pada salah seorang istri yang dia tidak menjaga kehormatan, ya, atau bisa saja dia tidak akan mungkin berkelanjutan dengan suaminya, ya, maka sang istri boleh meminta, akan tetapi dari sisi, ya, dari sisi hanya sebagai nasihat. Adapun untuk melakukan atau tidak, itu adalah hak dari suami. Jadi istri hanya sebatas untuk memberikan saran ketika dia melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak terjadi fenomena-fenomena yang terjadi, bahwa adanya salah seorang dari istrinya meminta agar suaminya menceraikan istrinya yang lain. Untuk apa? Hanya sebatas duniawi. Malahan ada di antara mereka, dia mengatakan, kalau tidak dia ditalak, talak saya. Ya. Nah, ini juga Nabi SAW mengatakan, seorang wanita atau wanita manapun juga yang meminta untuk diceraikan oleh suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat, ya, karena kita tidak tahu kapan hal-hal yang sama akan berhubungan dengan kita, akan berhadapan dengan kita. Maka bagi seorang mukmin, adalah dia mentaati apa yang telah ditetapkan oleh ahli agama kita, sehingga dia betul-betul bisa menjalankan syariat ini, dan agar dia tidak termasuk orang yang membenci syariat. Memang manusia tidak ada yang sempurna, akan tetapi manusia diminta untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan syariat ini dengan baik, ya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita sampaikan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan poligami, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya
masih banyak lagi hukum-hukum yang berkenaan dengan ini, baik di dalam pembagian nafkah, kemudian pembagian waktu malam dan yang lainnya, ya. Dan apa yang dilaksanakan oleh seseorang kalau seandainya dia menikah, apa yang harus dilakukannya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita, kelapangan hati bagi kita untuk mengikuti syariatnya dan mempelajarinya dengan baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang sudah mapan untuk ta'adud tapi dia belum ta'adud juga? Pertama, ini dikembalikan untuk ta'adud itu dikembalikan kepada laki-laki tersebut. Sebab kita sudah kita sebutkan sebelumnya ada syarat. Yang pertama syaratnya adalah mampu bersikap adil. Nah, boleh jadi laki-laki ini termasuk orang yang tidak mampu untuk bersikap adil, dua orang istri. Maka dia memilih seorang istri saja, dan itu adalah hak dia. Ya, itu adalah hak dia. Dan tidak mesti orang yang mampu di dalam ekonominya dia mesti menikahi, tidak. Akan tetapi kalau seandainya dia orang yang mampu, dalam sisi lain dia adalah orang yang tidak bisa menjaga dirinya untuk jatuh dalam perbuatan zina atau bermain dengan perempuan atau jajan istilah orang, maka dalam kondisi ini maka dia harus untuk menikah untuk yang kedua. Ya, untuk apa gunanya? Adalah untuk menjaga dirinya dari hal yang haram. Jangan dia melakukan perbuatan zina di luar, ya, sementara yang cara yang halal ada. Kalau seandainya dia tidak tidak merasa cukup dengan satu istrinya, maka hendaklah dia menikahi istri yang lain, ya, wanita yang lain untuk menjadi istri yang kedua, dan itu menjadi halal baginya. Tetapi kalau seorang memiliki ekonomi yang baik, ekonomi kemampanan kehidupan, mampat hidupnya, lalu dia bisa menjaga dirinya dan dia sudah merasa cukup dengan yang satu, kemudian dia tidak mampu untuk bersikap adil di antara dua istrinya, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, jika kamu tidak mampu untuk bersikap adil, maka cukup dengan satu orang, walaupun hartanya bertumpuk-tumpuk. Wallahu ta'ala alam. Hukum asal dalam ta'adud itu ada di antara ulama mengatakan sunnah. Ada ulama mengatakan itu adalah mubah. Artinya hukum asal di dalam ta'adud itu masyru', disyariatkan. Disyariatkan itu artinya bahwa sudah ditetapkan satu undang-undangnya. Ya. Bukan hukum asalnya dilarang, tidak. Tetapi boleh, siapa yang sudah memiliki syarat-syarat, dia boleh untuk menikah. Nah, pernikahan ta'adud juga tidak beda dengan hukum nikah untuk istri yang pertama. Dia akan kembali kepada hukum taklifi. Boleh jadi pada dirinya, boleh jadi adalah wajib, boleh jadi mustahab, anjuran, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Ya. Nah, sebagaimana juga nikah bagi seorang laki-laki, boleh jadi itu hukumnya baginya adalah wajib ketika dia sudah mampu untuk menikah dan khawatir dirinya jatuh ke dalam perbuatan zina, maka wajib baginya untuk menikah. Atau boleh jadi hukumnya baginya mustahab. Dia sudah mampu, tapi dia bisa menjaga dirinya untuk tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Maka dalam kondisi itu dia dianjurkan, mustahab baginya untuk menikah. Yang ketiga, dia mampu, ya, tapi belum ada dorongan yang lebih kuat gitu ya, maka dia mau nikah, ya. Kemudian boleh jadi dia makruh, ya, boleh jadi adalah haram. Di antara makruh misalkan dia tidak mampu, ya, dikhawatirkan dia ini kalau seandainya menikah akan melalaikan hak-hak istrinya. Nah, ini makruh pada kondisi itu.
Atau haram, di antara haram dikatakan oleh ulama adalah menikah di negeri kafir harbi. Ya, di negeri terjadi peperangan, di negeri ada kafir harbi, menikah di situ. Kenapa haram? Disebabkan dikhawatirkan kalau seandainya dia menikah akan menyebabkan keturunannya berantakan, atau terjadinya boleh jadi keluarganya diambil oleh orang kafir dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya nih, Pak Ustaz. Saya juga sebetulnya seorang pelaku berpoligami, Pak Ustaz. Iya, Pak. Alhamdulillah saya punya istri yang setia, taat, soalnya. Sebelum saya melakukan poligami, Pak, saya sudah mempelajari dari Al-Quran dan hadis. Setengah juga ada dibaca-bacaan yang bermanfaat, Pak. Iya. Ya, karena kecintaan kita terhadap perilaku Rasulullah SAW, Allah hadirkan seorang wanita soleha, kemudian saya lamar dan menikah dengan sahabat. Iya. Namun dalam keseharian, istri pada awalnya bisa menyelami perasaan saya. Namun akhir-akhir ini dia tidak bisa menerima, karena permasalahannya, Pak Ustaz, dalam hal ini mungkin karena sering bertanya keluar kepada orang-orang yang tidak memahami atau sinis terhadap poligami, jadi dia menganggap poligami ini racun wanita. Apa benar kalau saya bilang segala sesuatu yang ridhonya Allah dengan berlaku baik, benar, kemudian Adinda bisa menerima keadaan saya, maka pahalanya insya Allah Allah berikan surga. Begitu saya bilang kepada istri saya, Pak Ustaz. Iya. Ini saya tanya lagi, Pak Ustaz. Iya. Dalam masalah ini juga dari pihak keluarga istri, Pak Ustaz, istri saya yang sekarang, Pak Ustaz, alhamdulillah saya dapat istri yang soleh juga. Taat kepada Allah, Pak Ustaz, karena cinta. Semua saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz. Namun kami tidak disukai oleh beberapa saudara dari istri saya, Pak Ustaz. Istri yang sekarang. Iya. Jadi keterbatasan saya dalam berkomunikasi, padahal kita tahu bersilaturahmi itu dikaruniai oleh Allah ridho dan pahala atau keberkahan, Pak Ustaz. Jadi yang saya tanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau saya terhadap istri harus menyampaikan bisa lebih yakin lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian terhadap saudara istri saya, bagaimana dia bisa menerima keberadaan saya, padahal apapun yang terjadi, kalau orang sudah punya istri itu pasti tanggung jawab suami. Dan itu, Pak Ustaz, kalau bisa masalah poligami ini lebih jauh dikaji, lebih mendalam. Kenapa banyak orang berzina, orang tidak masalah, Pak Ustaz. Iya. Diamkan saja, tapi berpoligami mereka mencerca, mencaci sinis. Itu aja, Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Masya Allah, ini adalah pertanyaan dari pelaku. Ya, artinya fenomena yang ada, kita tidak bisa mengingkari hal itu. Makanya di awal kita sudah menyebutkan bahwa ada di antara orang yang mengatakan bahwa poligami itu adalah satu aib bagi seseorang yang melaksanakan poligami. Sebenarnya itu tidak aib, dan ini adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang ada, ya, ketika seorang istri yang pertamanya dia menerima, dan kemudian setelah itu dia mendengar pembicaraan-pembicaraan yang lain dari yang di luar. Nah, maka di sini muncul rasa keraguannya, rasa yang tidak siap menerima. Yang pertama dia bisa menerima, maka di sini perlu kita ingatkan kepada para istri, hendaklah mempelajari agama ini dengan baik. Tinggalkan hal-hal yang menyebabkan kita membenci syariat agama kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fahabata amalahum. Dalam surat Muhammad. Hal yang demikian karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan amalan-amalan mereka berguguran. Hati-hati jika kita muncul rasa kebencian kita terhadap syariat agama kita, yang akan mengakibatkan amalan yang pernah kita lakukan itu bisa menjadi gugur. Kemudian juga kita lihat memang fenomena dari masyarakat, ada di antara kerabatnya mungkin tidak mau menerima, ya, baik dari istri yang pertama atau istri yang kedua. Nah, ini
kewajiban kita adalah kita menjalankan silaturahim, yakni menjalin hubungan silaturahim dengan mereka, dan kepada istri kita juga kita ingatkan bahwa adalah dia selalu mengingatkan orang tuanya, karib kerabatnya, bahwa pernikahan untuk berpoligami itu bukan satu hal yang aib, akan tapi itu merupakan satu kemuliaan. Apa yang Bapak katakan tadi bahwa orang dengan santai mendengar si A berzina, si B berzina, ya, atau si A membawa istri orang lain, ya, santai aja dia mendengar, tapi risih telinganya dan merah telinganya kalau seandainya dia mendengar si A menikah lagi, ya, berpoligami. Nah, ini sebenarnya budaya yang seperti adalah budaya-budaya di luar dari Islam yang sudah masuk kepada kita, dan bagaimana budaya itu memunculkan rasa benci kita kepada syariat agama yang hanif ini. Maka kita ingatkan untuk bagi kita semua, mari kita mempelajari agama ini dengan baik, ya, dan menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak juga mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan, maka dia memiliki pilihan yang lain di dalam keputusan mereka. "Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang menentang, bermaksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, kita minta kepada keluarga dari istri yang bertanya tadi, dan termasuk juga istri-istri dari yang bertanya tadi, adalah kita taat kepada syariat agama kita, tunduk kepada syariat agama kita. Kehidupan kita di dunia adalah untuk meraih pahala untuk akhirat kita, dan ini adalah usaha bagi seorang istri untuk mendapatkan surga adalah taat kepada suami. Ketika seorang istri datang kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau telah bersuami?" Lalu Rasulullah kata wanita tadi, "Ya, sudah." Rasulullah SAW mengatakan, "Unduri aina anti min zawjuki." Lihatlah di manakah posisi Anda dari suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Yakni seorang istri kalau dia taat kepada suaminya, apakah dia istri yang pertama, istri yang kedua, atau istri yang ketiga, yang menjadi titik atau nilai di sini, dia taat tidak kepada suaminya. Siapa yang taat kepada suaminya dan menjalankan syariat bersama suaminya, maka itu adalah pintu surga baginya. Sebaliknya, siapa yang membangkang kepada suaminya, dia menyusahkan suaminya, ya, tidak menjalankan syariat dengan suaminya, maka itu adalah pintu api neraka baginya. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, menyakiti yang lain itu adalah dosa. Tapi menyakiti di sini adalah dengan menyakiti kalau seandainya dipukul, dicaci maki. Ini adalah haram. Ini adalah perbuatan zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Akan tetapi, jika seorang sudah adil, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, lalu istri yang terasa sakit hati dalam masalah ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah hati sang istri. Kenapa dia sakit ketika suaminya menjalankan syariat yang dia berupaya sesuai dengan yang disyariatkan? Ya, maka dalam hal ini, ya, suami tidak berdosa. Bukankah dengan satu istri pun terjadi pertengkaran dengan suami istri? Bukankah dengan satu istri juga terjadi tindakan seorang suami yang adil, terkadang istri pun merasa sakit hati? Ya, seperti misalkan
Seorang suami dia ingin berbuat baik kepada keluarganya, dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ada di antara istri yang sakit hati juga. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa istri hatinya harus diperbaiki. Hatinya yang harus diobati, ya, agar menjadi hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ragukan bahwa rasa ghirah, rasa kecemburuan itu ada, dan itu suatu hal yang lumrah. Akan tetapi di dalam syariat agama kita, ya, sang laki-laki diberikan hak untuk menikahi, ya, karena hikmah yang sangat luar biasa yang terkadang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Ada di antara wanita yang terkadang dia berlapang dada kalau seandainya suaminya pergi dengan perempuan yang lain, tapi dengan catatan tidak dinikahi. Dia katakan, silakan dia memiliki, tetapi yang istri tetap saya. Ini adalah satu hal yang tidak boleh. Yang tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengatakannya. Sebab dia khawatirkan dia menghalalkan perzinahan untuk suaminya, ya, asalkan dia adalah satu-satu istrinya. Ya, wallahu taala alam. Pernikahan kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menikah yang kedua, keabsahan pernikahan itu tidak disyaratkan dengan izin istri pertama. Ya, secara keabsahan pernikahan tidak terkait atau tidak bersangkutan dengan izin istri yang pertama. Akan tetapi secara peraturan negara kita, orang yang mau menikah yang kedua, supaya dia mendapatkan surat resmi, maka mau tak mau istri yang pertama harus memberikan persetujuan, ya, dan itu dilakukan dengan pengadilan. Maka istri yang sudah mengerti bahwa syariat ini adalah syariat yang tetap oleh Allah, jika suaminya ingin menikah, maka hendaklah suami istri itu memberikan kemudahan bagaimana suaminya ini mendapatkan surat izin persetujuan yang resmi, sehingga dia tidak menghalangi suaminya untuk melakukan niat yang baik, dan sehingga secara ketatanegaraan pun di dalam keluarga yang kedua dia akan mendapatkan surat-surat resmi dan tidak ada permasalahan dalam ketatanegaraan. Adapun pertanyaan yang kedua, tidak seizin atau sepengetahuan orang tua istri yang pertama, istri yang kedua, maka itu tidak boleh. Ya, sebab wanita manapun juga yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil. Ya, wanita manapun juga yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu adalah batil. Maka sebagaimana Anda menikah yang pertama dengan syarat-syarat yang ada, begitu juga Anda menikah untuk yang kedua. Harus ada walinya, harus ada 2 orang saksi, ya, dan harus ada maharnya diberikan kepada istri. Nah, tapi kalau seandainya menikah berdua saja, ini tidak boleh, haram hukumnya. Ini sama dengan zina. Atau apa yang dianukan oleh satu aliran yang mereka menamakan dia dari Islam, yakni aliran Syiah. Ya, ajaran ini mereka menghalalkan untuk nikah mut'ah, yakni nikah kontrak, kesepakatan antara yang mau menikah laki-laki dengan perempuan. Dia mengatakan, saya mau menikah dengan Anda seminggu dengan mahar atau dengan uangnya sekian. Ini tidak boleh, ini adalah hukumnya haram, ini adalah zina, ini adalah bentuk pelacuran. Maka ini tidak boleh. Harus seizin walinya, ya, harus seizin walinya untuk menikah, ya, dan kemudian syarat-syarat yang lain. Kalau seandainya dia melakukan ini untuk secara diam-diam sehingga dia menikah yang kedua, ini hukumnya adalah haram dan ini adalah perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertanyaannya,
keikhlasan kita bukan dikaitkan dengan orang lain. Jika kita beribadah, kita menjalankan tugas, jangan kita melihat orang lain. Ya, kalau kita melihat orang lain, boleh jadi keikhlasan kita akan menjadi hilang. Seperti seorang istri berusaha bermati-matian untuk melakukan kewajibannya, dan dia lihat suaminya santai-santai saja, tidak membantunya, tidak yang lain, sehingga muncul dari seorang istri ketidakikhlasan dia beramal, seriusan. Maka di sini perlu kita perbaiki hati kita, bahwa kita bertugas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melayani suami dengan cara yang baik sesuai dengan syariat itu adalah bagian dari kewajiban bagi kita seorang istri, ya, dan akan kita raih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat. Kalau seandainya muncul rasa cemas kita bahwasanya ibadah kita tidak diterima, ya, itu suatu hal yang lumrah bagi seorang mukmin. Tapi kecemasan ini hendaklah mendorong dia untuk lebih memaksimalkan ibadahnya, meningkatkan keikhlasannya, dan menjalankan ibadah itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ini kembali kita mengambil satu ringkasan dari apa yang kita bahas. Di antaranya, yang pertama, pembahasan ta'adud atau poligami itu adalah bagian dari syarat kita yang tidak mungkin kita tinggalkan, ya, dan tidak mungkin kita berpaling darinya, walaupun hawa nafsu kita tidak mau untuk mendengarnya, tidak mau untuk mempelajarinya. Akan tetapi, mau tak mau ini adalah bagian dari syarat kita yang harus kita pelajari. Yang kedua, orang yang ingin berta'adud hendaklah dia berilmu sebelumnya, agar apa yang akan dilaksanakan nanti sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ada adab-adab di dalam menggabung, ada adab yang berhubungan dengan poligami, yakni diharamkan seorang laki-laki menggabungkan istrinya dengan saudara istrinya, atau istrinya dengan bibi dari istrinya. Maka itu tidak boleh digabungkan karena dilarang oleh agama kita. Kemudian yang terakhir, tidak halal bagi seorang wanita untuk mensyaratkan atau meminta kepada suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain, baik sebelum dia menikah atau setelah dia menikah, ya. Maka ini tidak boleh, baik yang mengajukan itu adalah istri yang pertama atau istri yang kedua. Maka hal itu tidak boleh, ya, haram hukumnya. Semoga kita bisa menjalankan agama ini dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.